Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita ketemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran IPA. Semoga kondisi kalian semangat untuk belajar, kondisi kalian sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari berbuah ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Kita lanjut. Ya, nah, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan. Ya, sekali lagi, pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, contohnya adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, katrol ada pesawat sederhana yang berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Nah, ketika kamu lihat gambar ini, ternyata katrol itu ada 3 jenis: katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, satu katrol tetap, dan satu katrol bebas. Nah, di katrol ini dapat kita temui rumusannya ternyata ada 2, yaitu FB. FB itu gaya beban, FK gaya kuasa. Nah, ini adalah keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis daripada menggunakan katrol itu sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Nah, ini juga ada katrol tunggal dan katrol tetap. Tapi kalau di buku lain mungkin disebutnya katrol majemuk. Ya. Nah, ini ada tampilan video. Mungkin akan bisa memberikan gambaran kepada kamu. Ya, ini katrol tetap, gambarnya seperti itu. Ya, ditarik naik turun. Nah, ini tenaga yang dikeluarkan dengan benda itu sama. Nah, beda dengan katrol tunggal. Nah, benda yang diangkat dengan tenaga yang dikeluarkan itu, kalau merujuk ke rumus ini, setengah dari berat benda. Ini katrol majemuk. Ya, kita lanjut. Roda berporos. Roda berporos berfungsi sebagai pusat pengatur gerak. Nah, ini roda berporos. Nah, roda berporos ini banyak digunakan di otomotif, di permesinan, di pabrik, dan lain sebagainya. Nah, roda berporos itu bentuknya aneka macam. Ada yang besar, ada yang kecil, dan sedang. Roda berporos ini ketika kamu lihat ada yang kecil, ada yang besar, itu dibuat dengan maksud dan tujuan. Contoh sepeda, kan? Rantai sepeda. Kenapa rantai depan dan belakang itu ada yang besar, ada yang kecil ya? Nah, itu mempunyai fungsi masing-masing. Nanti pembahasan ini kita bisa bahas di lain kesempatan. Nah, selanjutnya bidang miring. Bidang miring membentuk sudut tertentu sehingga memperkecil gaya. Ya, contohnya bidang miring itu skru. Ya, ini yang paling gampang skru. Nah, dalam bidang miring ini kita dapati rumus yang sama dengan katrol. Gaya beban dibagi gaya kuasa. Ya, ini daripada keuntungan mekanis gaya miring. Nah, dari gambar sebelah dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya gaya beban dibagi gaya kuasa, atau disimbolkan dengan gaya beban itu dengan huruf L, gaya kuasa dengan huruf H. Jelas ya? Ini udah baru nih, panjang bidang miring dan bidang miring. Ingat, panjangnya itu dirumuskan dengan L, dengan tinggi bidang miring dirumuskan dengan huruf H. Jelas? Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk mekanisnya itu, nah ini tetap sama. FB gaya beban dibagi gaya kuas. Ya, lanjut next. Nah, pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jenis pengungkit. Nah, pengungkit pertama itu gunting, ya.
Nah, gunting itu titik tumpunya ada di tengah. Nah, ini ya kan. Nah, ada jenis kedua itu pembuka tutup botol. Di era tahun 80 dan 90 ini populer ini tutup botol. Biasanya buka tutup Sprite dan Coca-Cola serta Fanta. Dan sekarang jarang ditemukan. Sekarang sudah bergeser itu minuman bersoda itu langsung buka dari kalengnya ya. Kalau sekarang udah jarang ketemu seperti ini. Ya, titik tumpunya itu ada di ujung. Disamakan titik tumpunya di sini. Ini lengan kuasnya, ini lengan kuasnya nih. Jenis ketiga itu pinset, sama ini juga di sini. Juga sama seperti ini. Ya. Yes ya. Nah ini pengukit gaya lengan kuas atau digambarkan dengan FK, lengan beban atau LB. Gaya kuasa FK, gaya beban FC. Ya. Ini penempatannya jangan sampai tertukar-tukar ya. Ya. Kalau FK itu biasanya sama dengan LK, LB itu sama dengan FG. Ya, sehingga nanti ketika kalian ketemu soal nanti nggak bingung FK, LK, jadinya bingung kalian ya. Next kita lanjut. Nah, ini latihan soal. Perhatikan gambar berikut ini ya. Kamu perhatikan gambar ini ada roda berporos. Roda berporosnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, roda berporos ini ditanyakan berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk. Nah, berapa beban yang ditarik katrol majemuk. Nah, ini yang ditanyakan. Bebannya ini berapa ya? Sedangkan tenaganya 8. Oke, jelas? Baik. Ingat itu dulu ya. Jadi ketika ada soal, misalkan bacanya dari 2 kali ya, diulang dan diulang biar kalian tahu maksud dan tujuannya. Nah, kita lanjut next. Di sini Pak Wanto sudah apa ya? Sudah tuliskan jawabannya karena peralatannya tidak punya pen tab ya. Kita pakai yang ada aja. Nah, ini keuntungan mekanis daripada katrol itu karena rodanya 4. Kita hitung kalinya 1, 2, 3, dan 4. Atau biasanya seperti inilah paling gampang, atau menghitung daripada rodanya. Kalau rodanya 4 biasanya keuntungan mekanisnya lebih banyak sekali ya. Nah, ini sehingga 4 kita dapati seperti itu. Ini gambarannya ya, sama dengan ini ya. Sudah baik. Nah, keuntungan katrol majemuk tersebut adalah keuntungan katrol majemuk tadi sudah 4. Nah, itu kita merumuskan keuntungan mekanis sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Gaya beban dibagi gaya kuasa ya. Gaya beban dengan beban itu sama dengan keuntungan mekanisnya sama dengan Km kali gaya kuasa. Ini jadi ini dulu. Sudah ya, sudah paham ya. Nah langsung kita masukkan 4 ini tadi keuntungan mekanisnya kali dengan 4. Nah ya, sekarang 32 Newton. Jadi beban ini bisa 32, misalnya bagus ya, 32 Newton ya. Bismillah. Nah, ini pakai mouse ya, kan pakai pensil tab, jadi kayak anak SD ya, kelas 1 belajar nulis ya. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kita lanjut next. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Berapa besar keuntungan mekanis bidang miring tersebut?
Nah, tadi di bidang miring sudah kita pelajari rumusnya. Ini panjangnya 15 meter ya, tingginya 3 meter. Nah, peruntukan mekanisme bidang miring S bagi H. Nah, S ini apa? Nah, sebetulnya ini mungkin lebih itunya harusnya I ya, I per H. Nah, karena di sini kan menyebutnya panjang, sudah dipanjang. Nah, peruntukan mekanis bidang miring sama dengan L per H. Dan iya, L ya, L per H. F gaya beban dibagi gaya kuasa. Masih sama. Ini sebetulnya sama di ibarat gaya beban. Gaya bebannya, gaya kuasanya. Sehingga kita dapati 15 dibagi 3 dengan 5 ya. 15 gaya beban, gaya kuasa ya. Jadi hasilnya adalah 5. Next, ini penjelasan singkat. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke WA. Kita lanjut satu materi lagi, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, ternyata manusia ini bergerak itu prinsip kerjanya tidak jauh dari prinsip kerja pesawat sederhana yang barusan kita pelajari tadi. Ya, contoh ini adalah anggota badan kita, kepala. Coba kamu tengok kanan, kiri, atas, depan, bawah. Itu kan tengkorak, organ tubuh tengkorak kita itu kerjanya kurang lebih mirip seperti prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, ini ada juga betis dan belakang. Ini juga sama. Ini ditarik, ini lurus, ini titik tunggu, ya, titik kuasa, titik tunggu dan beban, dan seterusnya. Nah, ini dapat kita dapati bahwasanya koordinasi otot dan tulang memiliki kesusahan dengan prinsip pesawat sederhana. Ya, jadi hampir mirip seperti bukan mirip sih, sama seperti kerja pesawat sederhana. Nah, lengan merupakan salah satu organ yang menerapkan prinsip kerja pesawat sederhana. Ini masih ini ya, ada kuas, lengan kuas, beban ya. Nah, ini contoh aktivitas yang menggunakan seperti pengungkit ya, kan prinsip kerja pengungkit. Ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 3, pengungkit jenis 2 ya. Tadi yang pengungkit seperti ini, pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Sebenarnya hampir sama seperti itu ya. Next, kita lanjut. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Apakah kamu siap menjadi penemu selanjutnya? Atau doakan di antara kalian ada yang menjadi penemu hebatnya. Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi yang lahir hari ini, yang kamu manfaatkan hari ini, itu adalah proses perjalanan daripada ilmuwan yang dulu beratus-ratus tahun hingga terciptalah Iltek hari ini. Nah, ini terdapat di buku, mungkin kalian bisa baca-baca. Ada Hero Alexandrius itu menjelaskan cara pembuatan dan penggunaan pesawat sederhana, katol, gaji, rekan, dan pengungkit 1070 Masehi. Kalian bisa tanya ke sejarah kapan ini. Ada Archimedes, penemu katol, pengungkit, dan seterusnya. Nah, Archimedes juga ilmuwan yang hebat nih. Dia juga banyak menemukan, salah satu Archimedes. Nah, Al-Jazari ini juga menciptakan robot yang memanfaatkan prinsip pada berporos dan kuat. Ini juga banyak teman. Artinya ilmuwan kita itu ilmuwan yang dulu itu ilmunya banyak dan banyak penemu-penemunya. Al-Kazaini menjelaskan sifat pengungkit 12 Masehi dia. Terus Robert Hesselius 1716 Masehi itu penemu gunting modern.
Bayangin kalau kita tidak ada gunting rambut, kayak apa jadi. Ada King Campbell, penemu pisau cukur 1855-1932 Masehi. Ini Masehi ya. Jadi 1932 Masehi. Nah, ada Sylvan-Nathan Goldman, penemu troli yang ada di tempat supermarket, Fastmart, Carrefour dan seperti itu mungkin. Nah, baik, cukup ini yang Pak Guru sampaikan. Ini adalah pembelajaran jarak jauh. Apabila ada salah penyampaian yang salah, penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Kritik dan saran silakan WA Japri. Terima kasih untuk bagi peserta di luar SMP 26 yang menonton. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf ketika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.